Menurut bahasa Arab, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata malak yang berarti kekuatan. Dari bentuk masdar atau bentuk infinitif al-alukah yang berarti risalah atau misi. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad. Ada kisah menarik tentang malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kisahnya? Anda sedang bergabung dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV, kanal yang memberikan informasi seputar sejarah, tokoh, kesenian, budaya, dan hal menarik lainnya di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, karya Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Turtusi atau Imam Al-Ghazali diceritakan tentang hukuman malaikat yang terbukti enggan menghormati kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, ketika itu tengah terjadi peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Di saat itu Rasulullah melintasi langit. Terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayaninya. Para malaikat itu begitu hormat atas kedatangan Rasulullah. Akan tetapi, ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah melintasi langit. Melihat kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya. Tidak hanya itu, malaikat itu juga diasingkan di bumi dan ditempatkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu, malaikat yang satu ini hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Keberadaan malaikat yang dihukum tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW saat mendapatkan laporan dari malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis." Malaikat Jibril lantas mengatakan bahwa suatu hari malaikat yang malang itu melihat kehadirannya sambil menangis. Malaikat itu meminta pertolongan. "Adakah engkau mau menolongku, wahai Jibril?" tanya malaikat malang tersebut. "Apa salahmu?" tanya malaikat Jibril. Dia menjawab, "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini serta menempatkanku di sini
seperti yang kau lihat. Jelas malaikat malang itu yang terus-menerus menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah menangkap penjelasan itu, malaikat Jibril pun mencoba untuk memberikan pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat malang tersebut agar supaya dia mau membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat malang tersebut langsung membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya. Perintah bersolawat sebagai muslim, sudah seharusnya kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai bukti cinta kita kepada beliau, bacaan solawat juga bernilai pahala serta memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kita senantiasa membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Salam meduluran.